وانصرنا على القوم الكافرين والحمد لله رب العالمين. وإلى الاعتكاف هذا المسجد ما دون فيه لله تعالى. Yang sama menghormati ketua masjid Baitul Ham atau yang mewakilinya, dan yang sama mencintai segenap hadirin muslimin mukminin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini kecuali dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki zahir batin dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Allah berkahi kehidupannya. Dan mudah-mudahan semua yang hadir insyaallah istiqamah dalam ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah beserta para sahabat wa tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, ini kita melanjutkan safari dakwah Kota Palembang. Insyaallah ini safari dakwah yang ke-17, minggu yang ke-17 di Masjid Baitul Ham. Kami ingin mengucapkan jazakumullah khairal jazak telah mengizinkan kami untuk mengisi di Masjid Baitul Ham yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di setiap kesempatan safari dakwah kami membaca kitab Fawaidul Mukhtarah dari Habib Ali bin Hasan Baharun, maka kita lanjutkan pembacaan kitab ini. Qala Syekh Musannif hafizahullah taala, nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin. Ila an qala yuftaradu 'ala al-muslim talabu 'ilmi ma yad'u lahu fi hali ay fi ayyi halin kan ma yad'u lahu fi halihi fi ayyi halin kan fa innahu la budda lahu min as-salah فيفترض عليه علم ما يدعو له في صلاته بقدر ما يؤدي به فرض الصلاة. Baik, kita berada pada bab yang berjudul kewajiban menuntut ilmu. Nah, di sini dikatakan wajib bagi setiap muslim. Kita setiap muslim, apa yang diwajibkan atas kita? Talabu ilmi ma yad'u lahu fi halihi fi ayyi halin kan. Untuk menuntut ilmu sesuai kebutuhan masing-masing, sesuai porsi masing-masing. Ini minimal ya. Batas minimal kewajiban kita nuntut ilmu sesuai porsinya masing-masing. Nah, sebagai contoh, kita setiap muslimah wajib untuk melakukan sholat 5 waktu setiap hari. Maka wajib bagi kita untuk belajar ilmu yang berkaitan tentang sholat 5 waktu. Ini wajib, karena setiap harinya sholat 5 waktu ini kita temui.
mesti kita tahu tata cara sholat yang benar agar nilai sholat kita sah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ganjaran yang besar, mendapatkan tujuan daripada sholat, yaitu mencegah diri seorang dari perbuatan munkar. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, harus tahu kita arkan sholat, rukun-rukun sholat ada berapa, terus apa yang berkaitan tentang rukun-rukun sholat, apa yang membatalkan sholat kita harus tahu, belajar, praktekin, tahu tata cara wudhu yang benar karena wudhu berkaitan dengan sholat, tahu caranya istinja, tahu caranya tutup aurat, tahu arah kiblat dan lain sebagainya. Ini wajib kita pelajari. Wajib artinya wajib. Kalau nggak belajar masalah ini dosa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya kita belajar agar sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sah. Sah insyaallah. Kalau sudah sah, sudah memenuhi syarat, insyaallah kita husnuzon sholat kita bakal dikabul, diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu ilmu wajib. Kalau seorang mau memulai puasa wajib di bulan suci Ramadan, bentar lagi nih kita masuk bulan suci Ramadan, kurang lebih 2 bulan lagi masuk bulan suci Ramadan. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, sebelum kita melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan, kita harus tahu bagaimana sih caranya, tutorial agar puasa kita ini sah, diterima sama Allah. Bagaimana caranya? Dipelajari. Kalau sudah mendekati bulan suci Ramadan, bagi yang belum tahu bagi yang belum tahu harus tahu gimana sih puasa itu, apa yang diwajibkan. Oh, harus niat di malam hari ternyata. Dari nahan lapar dan hausnya itu serta syahwat-syahwat lainnya itu, dari beduk subuh sampai beduk maghrib. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus tahu, harus dipelajari agar dia tahu mana yang membatalkan puasa, mana yang tidak membatalkan puasa. Bagaimana caranya dia pelajari agar ibadah puasanya sah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sekarang belum wajib yang sifatnya mepet belajar itu. Tapi kalau mau belajar lebih bagus dari sekarang. Walhasil kesimpulannya, sebelum masuk kewajiban puasa di bulan suci Ramadan, dia harus tahu apa yang terkait tentang bulan suci Ramadan, ilmunya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali mau zakat harta misalnya, dia udah nyadar nih, dia udah kira-kira nih, anak ini bakal jatuh, anak ini bakal kena kewajiban zakat mal. Nah, harus tahu dulu, dia pelajari. Anak wajib nih zakat mal. Gimana sih caranya? Berapa yang anak keluarkan? Siapa yang saya kasih dari sebagian harta ini? Harus dia pelajari. Bagi orang yang dia rasa dia akan terkena wajib zakat mal. Setelah bulan suci Ramadan selesai, masuk Syawal, di situ ada kewajiban zakatul fitr. Kepada siapa aja nih zakatul fitri wajib? Pelajari juga itu sebelum kita mengeluarkan zakatul fitr.
Nah, bagi yang minat untuk pergi haji atau umroh, nah, ketika ingin melangsungkan haji atau bentar lagi melaksanakan haji atau umroh, dia wajib belajar ilmu yang terkait tentang haji dan umroh. Nah, dan begitu seterusnya. Ini maksudnya sesuai porsinya masing-masing. Karena beda-beda. Haji dan umroh kita tidak bisa pukul rata semua orang bakal haji atau umroh. Ya wajib, memang wajib bagi yang mampu. Setiap yang mampu wajib untuk melaksanakan haji dan umroh. Naam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Tapi kewajiban belajarnya dari setiap individu itu berbeda-beda. Ada yang wajib sifatnya fauron, segera dia belajar. Bagi siapa? Yang bentar lagi mau melaksanakan ibadah haji. Bagi yang lama, misalnya 10 tahun lagi baru pergi haji, ya 10 tahun sebelum berangkat haji itu belum wajib dia belajar apa yang terkait tentang haji sebenarnya, karena masih jauh 10 tahun lagi hajinya. Tapi bagi yang mungkin sebulan lagi atau 2 minggu lagi untuk mau melaksanakan haji, dia udah hampir wajib tuh untuk belajar ilmu yang terkait tentang haji dan umroh dan begitu seterusnya ya. Yang pengen nikah misalnya, kalau dia masih jauh untuk nikah, masih lama, belum wajib belajar terkait tentang rumah tangga, pernikahan. Tapi kalau sudah dekat, wajib dia tahu hak-hak suami itu apa, kewajiban-kewajiban suami itu apa, hak-hak istri itu apa, kewajiban-kewajiban istri itu apa aja. Wajib dia pelajari kalau sudah mendekati waktunya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian di sini dikatakan minal ulum ma laysa bidini wala syar'i bi hukmil asalah. Naam. Ka ulumil lughah wal hisab wa tibb. Naam. Ada di antara ilmu yang status ilmu ini bukan ilmu agama, bukan ilmu syariat. Kalau kita ngelihat hukum asalnya, kalau kita ngelihat status asalnya, ilmu ini bukan termasuk ilmu syariat, bukan termasuk ilmu agama. Seperti apa? Seperti ilmu bahasa misalnya, ilmu sastra, ilmu matematika misalnya, ilmu terkait komputer misalnya, ilmu kedokteran. Nah, ini bukan termasuk ilmu agama, bukan termasuk ilmu syariat. Boleh nggak Beb kami belajar ini dan ilmu-ilmu dunia lainnya? Kan banyak berbagai disiplin ilmu yang dipelajari. Boleh nggak Beb kami belajar ilmu-ilmu seperti ini Beb? Fayajuzu an ta'allam hadhihi al-ulum wa tata'allam li qasdil umuri dunyawiyah al-mubahah. Boleh belajar ilmu ini, belajar dan mengajarkannya untuk tujuan duniawi yang mubah. Nah, kalau tujuannya untuk dunia yang mubah, karena dunia ini ada juga yang haram. Urusan dunia yang haram. Nah, ini tidak boleh. Kalau kita belajar ilmu-ilmu semacam ini, nak belajar ilmu bagaimana caranya agar maling tidak ketahuan. Nah, dia belajar, dipelajari betul. Ada ilmunya, dipelajari betul. Tujuannya apa? Untuk maling. Maling kan haram. Kalau sudah tujuannya haram, maka belajarnya juga menjadi haram. Tapi kalau tujuannya untuk sekedar mencari harta dunia baik yang mubah, maka boleh-boleh saja. Anak mau belajar ilmu kedokteran, ditanya kenapa ini belajar ilmu kedokteran? Anak pengen jadi orang kaya, kayaknya dokter ini kaya-kaya semuanya. Nah, boleh kan dia belajar? Boleh. Boleh aja halal. Boleh-boleh aja. Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Anak mau belajar
ilmu yang terkait tentang IT misalnya, bikin aplikasi, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk mencari rezeki dunia misalnya, boleh nggak? Boleh. Selagi tujuannya untuk mencari rezeki dunia yang mubah, maka boleh-boleh saja belajar ilmu tersebut, walaupun ilmu tersebut bukan bagian dari ilmu syariat. Walau qasada al-'alim biha wal muta'allim laha amrad din kana lahu fi dzalika thawabun 'azim wa ajr. Tapi subhanallah, kalau ilmu-ilmu yang dunia tadi dia pelajari, dia ajari dengan tujuan untuk membela agamanya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau inti belajar ilmu kedokteran, ilmu duniawi, bukan syariat, tapi tujuan inti baik, tujuan inti mulia, tujuan inti untuk bantu orang, wabil khusus misal umat muslimin. Ana mau bikin nanti rumah sakit yang misal gratis, wabil khusus untuk umat muslimin. Tujuannya untuk membela umat muslim dan agama Islam. Baik tujuannya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mubah lagi kalau mubah kan nilainya enggak berpahala, enggak berdosa. Kalau dia nggak ada niat seperti ini. Tapi kalau dia di dalam mempelajari ilmu dunia itu ada niat baik, niat yang kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai kaidah inna lil wasail hukmul magasid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inna lil wasail hukmal magasid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lihat ilmu dunia yang diniatkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mendapat pahala. Bagaimana dengan ilmu akhirat? Bagaimana dengan ilmu syariat? Lebih-lebih lagi ilmu syariat ini. Maaf ngomong, kalau ilmu syariat ini tanpa ente niatkan sekalipun untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sudah berpahala, dapat pahala. Kalau ilmu syariat, inti nggak pasang niat apa-apa. Inti belajar misalnya ilmu syariat, diantaranya ilmu fikih, inti belajar. Inti nggak ada niat apa-apa, belajar aja dah, ikut arus saja, ngikutin takdir aja bisa dia bilang, nggak ada niat baik sama sekali, itu berpahala. Bagaimana kalau dia niatkan yang baik? Itu bedanya ilmu dunia dengan ilmu agama. Kalau ilmu dunia pengen dapat pahala, diniatkan untuk agama dulu baru dapat pahala. Tapi kalau ilmu syariat, ilmu agama, tanpa ente niatkan untuk agama sekalipun, ente mendapatkan pahala di sisi Allah. Kalau diniatkan berlipat-lipat pahala yang ente dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya, al-hath ala talabil ilmi, anjuran untuk menuntut ilmu. Kalau tadi bab kewajiban menuntut ilmu, wajib untuk ilmu. Sekarang masuk pada bab yang berisikan anjuran-anjuran, himbauan untuk menuntut ilmu.
Ruya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala jalisul ulama wa zahimuhum birukabikum fa inna Allah yuhyil quluba al-maitah binuril hikmati kama yuhyil arda biwabis sama. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan jalisul ulama, duduklah dengan para ulama, dekati para ulama, ulama amilin, duat, muhtadin, ghair dhalin wala mudillin. Nah, deketin itu ulama. Wazahimu birukabikum. Ini kinayah, ini istilah. Nabi mengatakan wazahimu. Bahasa kitanya mepet inian ulama itu, dempeti itu ulama dengan lutut kalian. Nah, kalau bisa lutut kalian tuh dekat dengan lutut ulama, ini kinayah untuk mendekati betul para ulama. Didekati, jangan jauh-jauh dengan para ulama, jangan malu dengan para ulama, deketin mereka, duduk dengan mereka. Nah, kalau kita banyak duduk dengan ulama, insya Allah rasa tomat dan cinta akan dunia itu terkikis sedikit demi sedikit. Karena ulama yang amilin, mereka akan mengingatkan kita akan perihal akhirat selalu. Nah, mereka ngajak kita untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah, mengingatkan kita akan akhirat. Dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Naam, bahwa setelah kematian ada azab kubur, ada nikmat kubur, apa yang sudah kita persiapkan dari amal-amal soleh atau amal-amal soleh. Na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak amal soleh kita yang akan membantu kita di kubur, atau na'udzubillah berapa banyak amal soleh kita, amal buruk kita yang akan menyusahkan kita nanti di alam kubur. Ini kalau kita dekat duduk dengan ulama, mereka berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama itu ngasih makan nitip rohani yang dikasih. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jalisul ulama. Ini tapi kalau tidak duduk sama ulama, duduknya dengan orang-orang yang lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita hanya akan ingat dunia dan dunia lain. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu duduk dengan wong kaya misalnya. Yang wong kaya yang naudzubillah bukan wong baik. Nah, wong kaya baik. Wong kaya yang tidak sholat, dia tidak bayar zakat, muslim misalnya dia. Dia hanya mikir ke dunia lain. Maka ketika kita duduk dengan dia, pikiran kita dunia lain. Cak mana kita sampai kepada derajat yang dia sampai. Pikiran kita jadi, cak mana ini jadi wong kaya ini. Lupa kita akan akhirat. Kita tidak mikir cak mana sholat kita, cak mana puasa kita. Tidak, cak mana caranya, yang penting dapat duit. Walaupun naudzubillah dari jalur haram, naudzubillah min dzalik. Yang penting cuan yang penting. Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berbahaya ya. Bukan berarti nyari duit dan jadi wong kaya itu dilarang, tidak. Boleh. Nah, bahkan kalau untuk nafkah wajib itu menjadi wajib hukumnya. Inti cari urusan dunia, rezeki untuk anak bini itu wajib bisa jadi ya. Nah, tapi ada batasan-batasan. Waktu sholat dulu, tinggalkan dulu dunia sejenak. Nah, habisnya ya lanjut lagi. Nah, di dalam dagang juga kita harus jujur, jangan bohong. Nah, jangan mengurangi timbangan, lebih bagus. Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu kalau kita duduk dengan para ulama akan diingatkan
terkait masalah akhirat. Nah, walaupun kita sekarang ini lagi hidup di dunia, karena itulah ilmu-ilmu yang disampaikan oleh ulama sumbernya adalah ilmu syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kenapa ya Rasulullah kami harus duduk dengan ulama, mendekati mereka? Kenapa ya Rasulullah? Fa innallaha yuhyil qulubal mayyitah bi nuril hikmah. Karena Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmu. Wabil khusus ilmu syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghijaukan bumi ini dengan hujan yang deras, dengan hujan yang lebat, dengan air hujan, bumi ini hidup, bumi ini tumbuh, bumi ini subur, bumi ini menjadi hijau dengan apa? Dengan hujan. Begitupun kita, hati ini ibarat tanah, ibarat bumi yang harus disiram dengan air. Airnya apa? Airnya apa? Airnya adalah ilmu. Dari mana kita dapat ilmu? Dengan duduk bersama ulama. Nah, makanya Rasulullah menganjurkan kita untuk duduk dan dekati para ulama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hati ini butuh makanan juga ya. Nah, bukan jasad itu baik, perut itu baik, butuh makan. Hati ini butuh makan juga. Cak mana tunjuk makan hati dengan ilmu. Perbanyak hadir majelis taklim, majelis ilmu, ibadah, baca Al-Quran, sholawat kepada Rasulullah. Ini makanan hati semua ya. Belajar ilmu dan mempraktekkan, mengaplikasikan ilmu itu adalah makanan untuk sanubari dan hati kita. Semakin kenyang kita punya sanubari, semakin semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan makanan untuk jasad kita. Kalau kita kenyang, insya Allah semangat ibadah. Kalau kita kenyang, insya Allah semangat nyari dunia. Begitupun kalau hati kita kenyang dengan ilmu, belajar fikih, belajar hadis, belajar tafsir, belajar ilmu-ilmu syariat ya wabil khusus. Nah, maka hati ini diunjuk makan terus kenyang. Kalau hati udah kenyang, lemah. Connect dengan Allah Subhanahu wa taala itu enak, cepat. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas itu lebih mudah. Mengharapkan keridhaan Allah dalam ibadah itu lebih mudah. Kalau hati ini disirami dengan ilmu. Nah, tapi kalau hatinya tidak pernah dikasih makan ilmu syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka akan lapar ini hati. Kalau lapar, malas ibadah hatinya, malas untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, malas untuk dekat dengan Allah, malas untuk dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, malas untuk dekat dengan ulama, malas untuk dekat dengan pewaris ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terakhir itu kami wasiatkan untuk mari kita belajar bersama-sama, sebagaimana kita perhatian untuk memberi makan jasad kita pun jangan kalah untuk perhatian memberikan rohani kita makan dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalau kita niat tekad baik untuk senantiasa menimba ilmu dan mengamalkan ilmu, Allah mudahkan, Allah kasih jalan. Nah, kalau itu betul-betul sidik, tulus, jujur, wallah, insya Allah gak repot-repot. Depan pintu rumah itu bakal ada syekh, bakal ada guru yang ngajarin. Nah, di tempat kami ada guru. Kita introspeksi lagi. Mungkin niat anda dalam menimba ilmu untuk ilmu kurang. Kalau tekad inti kuat, Allah mudahkan, Allah kasih jalan. Ada baik ulama yang masuk ke kampung ini. Nah, ada baik asal tekad dan niat inti dalam menuntut ilmu itu kuat.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang bisa kita pelajari untuk siang hari yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Sekali lagi jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih banyak sudah mengizinkan kami untuk meneruskan mengkaji safari dakwah di tempat ini. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir, insyaallah di kemudian hari kita akan bertemu lagi dalam majelis-majelis lainnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan jazaa atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf atas kekhilafan dan kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اغفر لنا وارحمنا